breakout room. And we will break you out into breakout. Setiap area akan dibagi menjadi 2 breakout room, Every area will have 2 breakout rooms. di mana di setiap breakout room itu Where every breakout room, saya mengharap setiap orang untuk bisa bekerja sama untuk menyelesaikan 3 pertanyaan. that everyone can help discuss the 3 questions that I'll share. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengaplikasikan materi yang saya bagikan hari ini? First question is how to apply the material that I share. Pertanyaan kedua adalah, apa kendala terbesar untuk melaksanakan materi hari ini? Second question is what is the biggest challenge to apply this in your life? Check. Saya mau double check, apakah yang di terjemahan bahasa Inggris ada yang bisa dengar? Yeah, good. Tidak dengar apa? Yang di English, in the English translation, can you hear Jeffrey's voice? It's very, very soft. Very soft. Very soft. Okay, I'll speak louder. Is it louder now? Udah kedengeran. Hello, test. Udah dengar. Yeah. English Okay. is good. It's good. Okay, then. I will continue. The third question is your question to me. So in the group, in the breakout room, So the third question is your question to me. oh, I was speaking in Yeah, English. you're speaking Okay, English. I forgot. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan kepada pembicaranya. Saya berharap ketiga hal ini bisa dibicarakan di dalam breakout room masing-masing. Pemimpinnya bukanlah coach Anda sendiri yang memilih nanti ya. Anda yang memilih siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang nantinya akan mempresentasikannya. Nanti kalau sudah selesai 15 menit, kita akan berjumpa kembali, dan setelah berjumpa kembali, saya minta per grup akan mempresentasikannya satu persatu. Waktu presentasinya cuma 5 menit, jadi dalam waktu membentuk ini, tolong dipikirkan ya, jawabannya cuma 3 poin itu dibagikan dalam waktu 5 menit. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akan dikumpulkan semua, dicatat dahulu, nanti akan saya jawab terakhir. Oke. Oh ya, belum ditranslate ya, karena Jeffrey So, sorry, we have technical difficulties. Yeah. 1 a.m. in the morning, and Lely is the host and operator, so please bear with us. So in the breakout rooms, you'll discuss and you'll try to summarize the 3 questions that are being discussed into 5 minutes, and then you will present it to Pastor Adrian. The one who presents will not be the coaches. It will be one of you, the other, anyone you choose. Okay, let's start. Hopefully this will be new for all of you. Shall I switch to Bahasa Indonesia again? Ya, Bahasa Indonesia sekarang. Ya, ini tap screen. Ya. Judul hari ini adalah hamba yang setia. Today's title would be A Faithful Servant. Ini adalah salah satu value dari Gereja Mare Sharon yang kami rindu sampaikan. One of the values that Rose of Sharon Church wants to present. Setiap pelayan Tuhan, setiap
baik itu mulai dari sponsor sampai CGL, coach, TL maupun gembala, ini sifat yang sama, ini kami berusaha bagikan hari ini. Every servant of the Lord, from member to sponsor to JKL coach, want to present it. Tentunya hamba Tuhan yang melayani Tuhan sifatnya bukan hanya yang saya bagikan hari ini, tapi ini sebagian dari seluruh sifat hamba Tuhan. Surely today's message that I will share to you about servanthood is not the only value that a servant has to have, but it's one of the values that I want to share with you. Hari ini kami rindu untuk membagikan 3 poin mengenai seorang hamba Tuhan. Today I want to share 3 points about a faithful servant. Poin yang pertama adalah menyadari asal mula. First point is realizing our past. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16 saya bacakan dahulu ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 12 sampai 16, silakan. So let me read 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16. Verse 12. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength through his word. He considered me trustworthy and appointed me to serve him. Even though I used to blaspheme the name of Christ, in my insolence I persecuted people. But God had mercy on me, and I did it in ignorance and unbelief. Oh, how generous and gracious our Lord was. He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. But God had mercy on me, so that Christ Jesus could use me as a prime example of this great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. Amen. Ini poin pertama dari seorang hamba Tuhan, yaitu mengerti asal mula kita sebelum dalam Kristus. This is the first point that I want to share about servanthood, and that's to realize, remember your past before Christ. Paulus yang menjelaskannya dengan begitu luar biasa. Paul explained it very clearly. Paulus seseorang yang membangun begitu banyak gereja, tetapi sikap hatinya bisa begitu rendah hati dalam menjelaskan dirinya. Paul is a man who created or who built a lot of churches, but he has an attitude, his heart's attitude is very humble in explaining himself. Poin pertama ini saya percaya seperti jangkar yang selalu menjadi dasar dari pengertian mengenai siapa dirinya di dalam Tuhan. The verses that we read is the foundation of this introduction of himself. It's like an anchor of who he is in Christ.
who he is. Dijelaskan di ayat 12, salah satu deskripsinya bahwa dia menganggap bahwa pelayanan ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepadanya. In verse 12, Paul explained that service or service in Christ is something that he was entrusted with. Setiap pelayanan atau ministry ini di dalam Tuhan itu suatu kepercayaan atau suatu privilege. Every ministry is a privilege. Saya berharap ini adalah satu pengertian bahwa di dalam gereja Marsharon, jika kita mengajak seseorang untuk melayani, itu bukanlah beban, tetapi kepercayaan. I believe that in the Sharon Church, when we want others to serve or when we want others to be in ministry, it is something that we entrust. Berarti saat kita mengajak seseorang, ayo menjadi sponsor, nanti suatu saat kami rindu, ayo menjadi seorang cell group leader, connect group leader, itu bukanlah suatu beban, tetapi suatu privilege atau kepercayaan. So when we invite or when we entrust people become sponsors or connect group leaders, it's not as if it is a burden, but it is something of a privilege. Bahkan ekspresi dari Paulus itu, dia menjelaskan bahwa Paulus bersyukur, di ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada dia waktu menjelaskan mengenai pelayanan. Paul's explanation about ministry is how he was grateful for ministry. Ini adalah sesuatu yang kami rindu dimiliki oleh setiap orang-orang yang melayani di Gereja Marsharon. This is something I long. This is something I long for everyone in those of Sharon Church. Kok bisa Paulus itu bersyukur mengenai pelayanan karena dijelaskan di ayat 13-nya. How can someone like Paul be grateful about ministry as explained in verse 13? Dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Even though I used to blaspheme the name of Christ in my insolence, I persecuted his people. Ada kata-kata ganas itu violent, ada nggak di sini? NIV ada kata-kata violent. Jadi ada kata-kata blaspheme, ada kata-kata atau penghujat, ada kata-kata penganiaya, dan ada kata-kata ganas. So in verse 13 in NIV, there are words of blaspheming the name of the Christ, words of violence, and Penganiaya is no. It's the same in persecute. Yeah. Paulus mengingat masa lalunya. Dia tahu bahwa masa lalunya saat dibandingkan dengan firman Tuhan, keluarlah kata-kata bahwa ini ada penghujatan, penganiayaan, dan keganasan. so when Paul remembers his past, he remembers the three things: the blaspheming, the persecution, and his violence. Ini setelah dibandingkan dengan firman Tuhan. Dahulunya dia tidak mengerti ini. This is when he compared it to before he was Christ. He did not understand. Kata-katanya di sini, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuannya, yaitu di luar iman. It is written, but God had mercy on me, because I did it in ignorance and unbelief. Banyak orang berbuat hal-hal yang sebenarnya di luar kehendak Tuhan karena ketidaktahuannya. There are many people who do things not of his will because of their ignorance. Unbelief. Paulus ini orangnya cukup
fair ya dalam hal bahwa dia berani menilai dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan dia tidak malu mengakui bahwa masa lalunya itu tidak baik di hadapan Tuhan. Paul is fair, but he is brave enough to acknowledge that his past is not of God's will. Banyak di antara kita merasa diri cukup baik atau sudah bisa baik tanpa Tuhan. Jadi banyak di antara mereka yang merasa diri demikian, kebanyakan mereka tidak mau melayani Tuhan. Many people think that they themselves, with their own power, are worthy or good enough. So these people, they don't like serving God. Saya pernah berjumpa dengan orang seperti ini, I've encountered with someone. bahkan hanya untuk mengajak mereka untuk lebih rajin aja di Connect Group, mereka sepertinya bertanya-tanya, buat apa lebih rajin ke gereja atau ke CG? Tried inviting that person to connect group, but they kept on asking, for what? What is this for? Buat apa berdoa terus? Buat apa berbicara mengenai firman Tuhan terus? What is it for? What is praying for? Praying to God. What is sharing the message or sharing? Merenungkan firman Tuhan terus. Karena saya ini kan mencoba membedakan orang ini dibandingkan dengan Paulus. Kalau Paulus mendefinisikan dirinya sebagai penghujat, penganiaya, dan ganas. I tried comparing this set person to Paul, where in Paul he explains himself as someone who was violent, blasphemous, and persecuted. Sedangkan orang ini berkata, buat apa aku ke gereja lebih? Aku kan orang baik. Meanwhile, this said person says, what is going to church for? I'm already a good person. Saya loh tidak melanggar peraturan negara. I've never done anything illegal. Saya juga menolong orang-orang yang butuh pertolongan saya. Help others in need. Jadi buat apa sih datang ke gereja lebih? Apalagi buat apa melayani Tuhan? So why do we need to go to church? Why do we need to serve the Lord? Makanya kalau orang tahu siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan, orang ini akan melayani dengan perasaan ucapan syukur. So when people know and when they realize, remember their past before Christ, they know why they serve the Lord. They serve with gratefulness. Padahal Paulus itu dahulu sebelum percaya Tuhan, dia merasa bahwa dia itu melayani Tuhan loh. On the contrary, when Paul was persecuting the people, he was doing so with serving the Lord. But He was zealous. Yeah, he was zealous for God. Yeah, he thinks he was zealous for God, but he was doing it in ignorance of the truth. Dia melakukannya dengan tanpa pengetahuan yang benar di dalam iman. Oleh karena itu, sebenarnya kita itu butuh untuk tetap mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan sampai kita itu salah melakukan sesuatu tanpa kita itu tahu. did it in unbelief. He had the wrong information or wrong theology serving the Lord. So let us serve the Lord with belief, with knowing why we are. Paulus itu cukup rendah hati. Di ayat 14 dikatakan bahwa apapun yang dia miliki itu sebenarnya dikaruniakan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus. Paul knows that God is very gracious. But then in verse 14, oh, how generous and gracious our Lord was. Karena
benar-benar iman dan kasih itu yang ada di dalam Paulus itu benar-benar hanya pemberian. Ayat 14. Reading in verse 14, he filled me with the faith and love that comes from Christ Jesus. He knows that it is given from God. Dia tidak pernah menganggap bahwa kalau dia bisa berbuat baik itu dari dirinya. Dia tahu bahwa iman dan kasih, dia bisa mengasihi orang lain, itu dari Tuhan. He knows that all goodness and kindness does not come from himself, does not come from within, but he knows that it comes from God. Jika ada seseorang yang berkata, hidupku kan cukup, aku sudah cukup baik, aku kan sudah berbuat baik. Sebenarnya kalau dibandingin dengan Paulus, orang itu bisa kedengaran jauh lebih sombong daripada Paulus. When someone says that, oh, my life is enough, I've done good things enough times. But when we compare it to Paul, he hasn't done enough. Sombong. He is very prideful. Jadi dasar hati yang benar sebenarnya seharusnya seperti Paulus. Good attitude for the heart is like Bisa menyadari bahwa masa lalunya itu tidak baik. he knows and he remembers his past before Christ. Oleh karena itu dia bisa melayani. Dan melayani itu merupakan suatu kehormatan bagi Paulus. That way he can serve and his ministry, he treats his ministry as a privilege. Di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di sini dikatakan, point of view Paulus, dia mengerti secara hiperbolik dia jelaskan bahwa hidupku itu nggak benar, aku ini berdosa. In verse 15, this is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of all. In here, Paul is trying to explain it from his point of view, trying to use hyperbole to explain how he is like one of the worst sinners of all time. Ayat 16 diulangi lagi, tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. But God had mercy so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. Seseorang yang mengerti betapa besarnya kasih Tuhan sehingga bisa menyelamatkan orang yang paling berdosa, itu adalah orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi contoh. Someone who knows how great or how deep God's love is for you can be used by God to serve the ministry. Orang mau melayani karena tahu Tuhan sudah mengubahkan kehidupannya. They want to serve the Lord, they want to be in ministry because God has changed them. Seseorang yang sudah menikmati kesabaran Tuhan, dia akan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Someone who has experienced God's love and mercy, he can be a prime example for others. Bahkan karena dia sudah mengalaminya, ini yang menjadi dasar utama membuat dia mau melayani, menjadi contoh itu menjadi seorang pelayan. Be an example, be a servant. Bahkan ini dengan jelas kata-katanya, contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus itu selalu membicarakan
orang berikutnya yang nanti akan percaya Tuhan melalui kehidupan Paulus. It said in verse 16, then others will realize that they too can believe in him to receive eternal life. Paul is always thinking about others who will believe in God through his testimony. Seseorang yang sudah menikmati keselamatan pasti akan selalu akan mencari orang lain yang belum selamat. Someone who has experienced salvation, Paul wants others to receive salvation as well. Dan itulah dasar dari pelayanan, That's the foundation of ministry. yaitu sudah menikmati kemudian membawa orang lain untuk menikmati kasih karunia yang sama. That is to experience God's mercy and God's salvation and wanting others to receive that salvation as well. Oleh karena itu, Gereja Mawar Shalom selalu mengajak setiap jemaatnya untuk melayani. That's why Rose of Sharon Church always wants that its members to always serve in ministry. Itu poin yang pertama. That's the first. Poin yang kedua, mempersembahkan hidup dengan sukarela. Voluntary and ungrudging life offering. Filipi 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Philippians chapter 2, verse 14, 17. Verse 14. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, and that my work was not useless. But I will rejoice, even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Ini luar biasa sifat kedua yang ditunjukkan oleh Paulus juga, yaitu dia mempersembahkan hidupnya dengan sukarela. The second characteristic that Paul wants to share is that he voluntarily and ungrudgingly offered his life. Di dalam gereja, saya itu sering mendengar kata-kata pelayanan itu harus membayar harga. In church, I often hear the saying, in ministry, you have to pay the price. Sepertinya kalau pelayanan itu harus berkorban sepertinya. It is as if in ministry, you have to sacrifice. Saya mengerti kita melayani, memang ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Understand that in serving, we also have to spend some time. Ada mungkin skill kita yang kita berikan, atau bahkan uang kita yang kita berikan, karena ada biaya untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan di dalam pelayanan. Maybe there are some skill or even money that we have to give. Tetapi Paulus mengajak, ini sifatnya Paulus. Lakukan semuanya ini dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. But Paul invites us to do everything without complaining. Bersungut-sungut dan berbantahan itu memang sepertinya perintah, tetapi
poinnya bukan bersungut-sungut dan berbantahannya, tetapi sikap hati yang paling dalamnya yang menjadi sumber kenapa kok tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. So doing everything without complaining, arguing, may be in order, but we want to know the reason why. Tentunya kami rindunya pelayanan kita, jangan sampai kita ini bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Surely we want to serve in our ministry without complaining. Salah satu sifat pelayan adalah bisa mempunyai sikap hati yang menundukkan diri kepada pemimpin dan kepada Tuhan. One of the characteristics of a servant is to humble yourself or to submit to your leader and God. Sikap penundukan diri ini ditunjukkan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. A characteristic of submission is doing everything without complaining and arguing. Bukan artinya kita tidak menerima diskusi. That does not mean we do not receive any. Bahkan hari ini saja bentuk pengajaran kami rindu untuk setiap orang bisa berdiskusi. Kita akan bentuk kelompok kecil. That is why we long for you all to discuss in these breakout rooms. Tapi di sini yang penting adalah semangat di balik setiap pendapat yang dimunculkan. What we want is the motivation behind every discussion. Tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan itu bedanya bukan dari pendapatnya, tetapi motivasi di belakang mengucapkan sesuatu. We want it to come from the motivation of sharing. The right The motivation. right motivation. Bersungut-sungut itu adalah ketidaksetujuan dengan satu keputusan dan keluarnya komplain. Atau bersungut-sungut. Arguing comes from having a difference in opinion. And what comes out of that difference in opinion is complaining. Dua-duanya mestinya sumbernya sama, yaitu tidak setuju dengan keputusan pemimpin. Bersungut-sungut maupun berbantah-bantahan. Both arguing and complaining comes from the same problem, and that's the difference in opinion. Bersungut-sungut itu tidak berani ngomong langsung kepada pemimpinnya, tapi mungkin ngomong ke sebelah-sebelahnya, keluarnya bersungut-sungut. Complaining is not directly saying to your leader, but saying to other people around you. Berbantahan itu berani ngomong tapi di depannya tapi jelas-jelasan tidak setuju. Arguing is directly speaking, but instantly showing that we have a difference in opinion. Bukan artinya tidak menerima pendapat lo ya. That does not mean we don't receive any comment. Tapi kan beda di motivasi dasarnya. Ini permulaan dari bersungut-sungut dan berbantahan itu adalah dari awal tidak setuju dengan keputusan pemimpin. Motivation and complaining and arguing is just the difference in opinion between the member and the leader. Tapi cara menyampaikannya bentuknya adalah yang tidak benar. Hari ini saya rindunya menyampaikan kalau kita mau menyampaikan pendapat itu harus dengan sukarela. When we want to share our opinion and comments, we have to do it voluntarily and ungrudgingly. Bentuknya beda, memberikan pendapat dengan tujuan yang sama dan memberikan pendapat dengan tujuan pokoknya pendapat saya yang harus menang, itu beda. There's a difference in sharing our opinion with the same vision and sharing our opinion wanting that our opinion is the only thing that matters. Pengalaman saya waktu mulai melayani di Eropa, saya itu sering sekali
diberitahukan oleh orang-orang yang di Eropa bahwa Indonesia sama Eropa itu beda kulturnya. My experience in serving in RSC Europe, the first few comments that I received is that Indonesian, European culture. Terus terang loh ya, saya sendiri nggak jelas, saya ini sebenarnya orang Indonesia atau tidak. Honestly speaking, I don't know if I can call myself as Indonesian. Saya pernah berbincang-bincang dengan anak saya bahwa saya ini sebenarnya bukan orang Indonesia. I've talked with my son, and I realized that I'm not really an Indonesian. Karena kadang berita yang saya lihat, olahraga yang saya sukai, itu bukan olahraga dan beritanya orang Indonesia. It's because the news that I watch and the sports that I enjoy, it's not Indonesian. Mungkin bahasa yang saya bicarakan bahasa Indonesia, mungkin muka saya muka Asia, tapi saya rasa saya bukan orang Indonesia. Maybe the language that I speak is Indonesian, maybe my face looks Asian, but I do not feel. Tapi saya percaya kalau saya sukanya basketball, NBA, tapi saya juga bukan orang Amerika. Even though I like the NBA basketball, I'm still not American as well. Berita yang saya lihat banyak berita dari Amerika, tetapi saya juga bukan orang Amerika. Even though my news comes from America, I'm also American. Karena saya tinggal di Indonesia dan kerja di Indonesia. Because I live in Indonesia and I work. Tapi ujung-ujungnya, apakah saya benar-benar orang Indonesia atau saya orang Amerika atau saya nggak mengerti sebenarnya. Atau saya orang Chinese mungkin. Mukanya Chinese soalnya. So in the end, am I an American because of what I watch and what I enjoy? Or am I an Indonesian because I live in Indonesia? Or am I Chinese because I live? Saya waktu ke China, saya tidak bisa ngomong Chinese, saya diketawain. Mereka langsung tahu ini bukan orang China. I go to China, I won't speak, I can't speak in Chinese, so they'll laugh at me. They'll treat me like non-Chinese. Saya ke Amerika, mendengarkan aksen saya, mereka langsung tahu ini orang tidak lahir di Amerika. Go to America, they hear my accent, they'll know instantly that I'm not from. Sampai ke Eropa, saya diberitahukan bahwa saya ini orang Indonesia. Tapi di Indonesia, saya pun tidak seperti orang Indonesia. And when I go to Europe, people will call me an Indonesian, but even in Indonesia, people don't treat me as Poin saya adalah begini, kami membangun ROSC Europe itu bukan atas dasar kultur Indonesia. My point is, when we build RSC Europe, we do not want to build it with Indonesian culture. Culture itu dibangun dari prinsip-prinsip kehidupan atau value tertentu yang akhirnya membentuk kebiasaan-kebiasaan di luarnya yang menjadi culture akhirnya. Culture is built upon values that becomes into habits and eventually building a culture. Value yang saya miliki bukan value Indonesia, tetapi value Alkitab. The values that I have are not values of Indonesia, but values from the Bible. Jadi saat kita sedang mendiskusikan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, itu bukan sifat Indonesia, ini sifatnya Paulus, orang dari Yahudi berbicara dengan orang Greek, European. So when we talk about Paul's message of do everything without complaining or arguing, it is a message from Paul, from the Greeks. He's a Jew. He's talking to the Greeks. From the Jews to the Greeks. So basically ini sifatnya kekristenan, bukan mengenai dari negara mana. So this is not talking about
a certain country or region culture, but this is talking about a biblical balance. Saya berharap saat saya berkata dengan demikian, bahwa jangan bersungut-sungut ya, jangan berbantah-bantahan. Jangan sampai ini pesannya diomong, oh itu kan sifatnya gereja Indonesia. So I long that this culture of doing everything without complaining and arguing is not the Indonesian culture, but it is. Kalau di Eropa kan beda. You can say that, oh, it's different in Europe. Ini loh bukan dari Indonesia. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu Alkitab. It's not an Indonesian culture. It's from the Bible. Ini sifat seseorang yang melayani Tuhan. This is a characteristic of someone who serves. Terus terang, kalau sifat orang Indonesia, itu jarang berbantah-bantahan. Kebanyakan hanya bersungut-sungut. Honestly speaking, Indonesian culture, we don't argue too much. We complain a lot. Bahkan banyak yang bersungut-sungutnya itu tidak ngomong ke kiri ke kanan dalam hati. And most of us just complain in the heart. Kita nggak setuju, kelihatannya senyum di depan, di belakang, waduh dalam hati bersungut-sungut terus. But when we have a difference in opinion, we just put on a happy face, but deep down in our hearts, oh, we're complaining. Saya rindunya kalau di ROC Europe, kita akan berbeda. I long that in RSC Europe, we will be different. Kita bisa melakukan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, We can do everything without complaining and arguing, karena tujuan kita satu. because we have one vision. Kita belajar untuk menundukkan diri, asal semuanya ini tujuannya satu, yaitu untuk gereja Tuhan dan untuk Tuhan, mari kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. We want to submit our leaders with one vision. We want to do that without complaining. Sehingga di ayat 16 dikatakan, sambil berpegang kepada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 16 dan 17 tolong dibaca lagi. It is said in verse 16 and 17, hold firmly to the word of life, then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, that my work was not useless. I will rejoice that even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Paulus bisa berkata ayat 14 tidak bersungut-sungut dan tidak berbantahan karena ayat 16 dan 17-nya itu Paulus sedang melihat garis akhir atau the finish line, karena dia berkata mengenai the race, perlombaan. In verse 14, Paul can say that he can do everything without complaining and arguing, because in verse 16 and 17, he can see the finish line. He says that his life is like a race. He's in this race. Konsep pelayanan Paulus itu selalu perlombaan. Setiap perlombaan itu butuh, memang ada challenges-nya, ada tantangannya. Paul tries to explain his concept through this race, through this example of a race. And in this race, every race, there's a finish line. Perlombaan itu berarti kalau ini perlombaan lari, berarti harus terengah-engah menghabiskan energi untuk mencapai garis akhir. In a race, you have to exert effort to reach the finish. Bagi Paulus, membayar harga itu normal, bukan tambahan pengorbanan. For Paul, sacrifice or offerings are normal. It's not an extra mileage thing that you have to do, but it is normal. Bagi Paulus kata-katanya berlomba itu tidak percuma. Bersusah-susah itu tidak percuma. It's not in vain. For Paul, running the race
is not in vain. Running the race, doing his work is not. Apapun yang dilakukan Paulus dalam berlomba dan bersusah-susah, itu nanti dibanggakan saat ketemu Kristus, bermegah pada hari Kristus. Everything that he has done is for the glory of God, or an offering. Dia membayangkan dia akan bermegahnya di hadapan Kristus. Dia membayangkan nanti di akhir, garis akhir, dia akan ketemu Kristus. Dan itu dia bisa menunjukkan, ini loh yang aku lakukan. Aku lari dan mencapai engkau. Knows that in the end that he will offer his service to God. He will present it to Jesus Christ. Because Jesus Christ is at the end of the line, at the finish line. Present his offering to God because God has finished. That's why he said that, karena itu dia berkata bahwa tidak percuma berlomba itu, tidak percuma bersusah-susah itu. That's why he says that racing and working is not useless, it's not in vain. Setiap pelayanan Anda dalam membangun gereja tidak akan percuma. Every ministry, every service will not. Anda bisa berkata, aku berikan dengan sukarela karena nanti aku akan berikan atau presentasikan, aku akan banggakan di hadapan Tuhan Yesus nanti. You can say that you have done it voluntarily, you have done it ungrudgingly, because in the end you can present it. Aku akan bermegahnya nanti waktu ketemu Tuhan Yesus Kristus. You can present it later. Paulus sudah melihat garis akhirnya, dan di garis akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus ada di sana. Paul has already seen God at the end. Paul has already seen God. Meskipun apapun kata-katanya di ayat 17, tetapi sekalipun, berarti berat enggak? Sekalipun darahku dicurahkan. Paulus itu melayani dengan seperti menuangkan kehidupannya. Paul says in verse 17 that even if I lose my life, like pouring it out like a liquid offering to God. Liquid offering, sesuatu yang dicurahkan. Liquid offering, something that is poured out. Sesuatu yang dicurahkan. Anda merasa sepertinya melayani itu sepertinya ada sesuatu yang keluar dari diri Anda. Mengeluarkan waktu, mengeluarkan usaha. When you are serving, it's something that you pour out, something that you exert effort. Anda bisa berkata bahwa ini tidak akan percuma karena ini semua kulakukan nanti akan aku presentasikan kepada Tuhan. Paul can say that everything will not be in vain. It is not useless. Presented. Yang aku curahkan ini untuk Tuhan. When I pour it out, it is for God. Sehingga dia bisa berkata, aku bersuka cita. So I can say, Yang bersuka cita bukan hanya Paulus saja, tetapi siapapun bersama-sama dengan yang diselamatkan juga mengalami joy-nya juga, sukacitanya juga. Paul can be full of joy, but he knows that everyone else who serves in ministry can share that joy. Ini kerinduan saya di poin kedua. Kita semua mencurahkan atau mempersembahkan hidup kita itu dengan sukarela. My longing is that in the second point, we can offer our life, like pouring it out. Berarti sebenarnya kita tidak memerlukan pujian manusia saat ini. So actually, we don't need human praises right now. Karena ada orang-orang yang melayani dengan harapan mendapatkan pujian dari manusia. Because some people just wants to serve or be in ministry just to get praises. Mungkin bentuk pujiannya adalah perkataan, mungkin bentuk pujiannya adalah jabatan, mungkin bentuk pujiannya adalah uang, Maybe the certain acknowledgements are words, title, or money. tetapi kalau Paulus tidak pernah mencari pujian apapun dari manusia. Paul has never tried to seek even acknowledgement. Bermegahnya pada hari Kristus itu adalah kepada Tuhan Yesus.
what he longs for is only from Christ. Jangan sampai di antara kita juga melayani itu dengan harapan nanti mendapatkan mujizat ataupun tambahan berkat keuangan dari Tuhan. Don't serve the Lord with the motivation, with the expectation that we will receive some sort of miracle or more blessing. Bukan artinya Tuhan tidak bisa membantu atau tidak bisa memberikan mujizat kepada kita. That doesn't mean God will not give us blessings or miracles. Tapi biarlah pelayanan kita itu persembahan sukarela, bukan seperti transaksi kepada Tuhan. But let our service and ministry be voluntary and not as if it is a transaction. Jangan sampai kita berharap bahwa jika aku melayani, nanti Tuhan akan berikan mujizatnya. Sepertinya kita membeli mujizatnya dengan pelayanan kita. Don't have an expectation that when we serve the Lord, God will give us blessings, as if we are paying those blessings through service. Jangan sampai kita berharap bahwa dengan kita melayani di gereja, kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan lebih banyak favor kepada kita. Expect that through us serving, God will give us more faith. Alkitab berkata bahwa Allah sudah mengasihi kita saat kita masih berdosa. It's written in the Bible that God already loves us, even when we are in sin. Dengan kita melayani lebih, tidak akan menambah kasih Allah kepada kita. We serve when we are in ministry, it's not add the love to us. Dengan kita menambah pelayanan tidak membuat Tuhan lebih mencurahkan kasih-Nya kepada kita. We are in ministry, God's love for us does not increase or decrease in any sort of way. Allah sudah melimpahkan kasih karunia-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita saat kita belum melayani apapun. God has poured out all the grace in the world through presenting or through letting His Son die on the cross. Bentuk pelayanan kita itu adalah karena kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Our service to the Lord is an act of gratefulness to God. Karena kita sudah diselamatkan. Because we have Poin ketiga, the tujuan hidup untuk Tuhan. God's driven purpose. Filipi 3 ayat 7-14 saya bacakan dahulu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, tetapi aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Philippians chapter 3, verse 7. I once thought that these things were valuable,
but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I may Christ and become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling. Menjadi seorang pelayan itu harus mengerti apa tujuan kehidupan kita. As a servant, we have to know purpose. Kebanyakan kita sebelum kenal Tuhan, tujuan kehidupan kita itu berbeda-beda. Many of us the purpose of our lives are very different. Dari ayat 7 sampai 14 dinyatakan bahwa tujuan Paulus berubah. In verse 7 to 14, it shows that Paul's purpose in life changed. Ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. It said in verse 7, I once thought these things were valuable, but I now consider them worthless. Berarti sejak ngikut Kristus itu value dalam kehidupan dan purpose dalam kehidupan Paulus itu berubah. That means that ever since you did Christ, the value or his priorities shift. Oleh karena itu di Marsharon di CG-nya kami selalu rindu menjelaskan visi atau tujuan kehidupan kita itu apa di dalam Kristus. That's why in Rose of Sharon we always teach members the purpose of the vision. Seseorang yang melayani Tuhan adalah seseorang yang tahu sebenarnya tujuan kehidupan itu apa. Someone who serves the Lord has to know. Di ayat 8 dikatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I can be Christ. Paulus berkata bahwa semuanya itu dibuang, Paul says that everything else digantikan dengan satu tujuan yang baru. is replaced with a new. Banyak orang melayani Tuhan hanya dengan tujuannya sendiri, pelayanan itu untuk mensupport tujuan kita. Many people want to serve the Lord with the purpose of supporting ourselves. Pelayanan yang sebenarnya adalah menggantikan semua tujuan kita, digantikan dengan tujuan yang baru, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. True ministry means that we are replacing our own purposes in life and replacing it with God's. Tujuan kehidupannya menjadi memperoleh Kristus, bukan memperoleh kekayaan. Purpose of our lives changed, and we change it into seeking the Lord and not seeking riches. Memperoleh Kristus, bukan memperoleh posisi. Seeking Christ Jesus, not seeking titles or career. Memperoleh Kristus, bukan memperoleh kebahagiaan. Seeking Christ, not seeking joy. Memperoleh Kristus, bukan memperoleh comfort. Seeking Christ, not seeking comfort. Tapi banyak di antara kita
datang ke gereja dan bahkan melayani itu dengan tujuan mendapatkan kekayaan, mendapatkan kebahagiaan, bukan Kristus. Many people go to church with the expectation of seeking riches, happiness, not seeking God. Saya rindunya setiap pelayan di ROSC Europe itu adalah pelayan-pelayan yang tujuan hidupnya adalah memperoleh Kristus. I long that every servant in RSC, servant who longs to seek Christ. Seperti di ayat 10 yang dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 10 dan 11. Ulangi lagi. I want to know Christ, experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another I will experience resurrection from the dead. Tujuan kehidupan Paulus benar-benar diubahkan. Purpose of Paul's life is really true. Dia mau mengenal Kristus, dia mau mengalami kuasa kebangkitan, dia mau bersekutu dalam penderitaan, dia mau beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paul wants to know Christ. Paul wants to experience Christ's power. Paul wants to suffer with him. Paul wants to share in his death. Sehingga tujuannya menjadi serupa dengan Dia, yaitu Kristus. The ultimate purpose to become like Christ. Ini yang saya rindu kita bisa melakukannya. Tetapi kerendahan hati Paulus masih nyata dari ayat 12 sampai 14. That's what I love. Be like Paul. In verse 12, 14. Paulus selalu merasa bahwa dia belum mencapai. Paul feels like he has never reached. Di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. In verse 13, no, brothers, no, dear brothers, I have not achieved them, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Paulus itu selalu melihat ke depan. Paul is always, Dia selalu merasa bahwa dia mau memberikan lebih dalam kehidupannya. Paul always feels like he wants to give extra. Filipi ini di tengah-tengah pelayanan Paulus yang selama 30 tahun, berarti ini sekitar mungkin 15 atau 20 tahun sudah pelayanan, tapi dia masih melihat ke depan. In Philippians, during his visit in Philippians, is the middle of his ministry. So it's 30-year ministry, maybe in 50-year. He's in Philippians, but he's still looking forward. Jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita sudah cukup baik di hadapan Tuhan sehingga kita tidak berlari lagi menuju ke depan. Don't feel like that in our lives, in front of God, that we are already enough. We no longer look forward. Anda perhatikan kalau ada orang-orang yang ditawarin, ayo melayani, mereka berkata, aku sudah cukup, hidupku sudah baik. Try to realize that some people, when we ask some people, they can answer, when we ask some people to serve, they can answer, oh, my life is good. Sikap Paulus ini, dia berlari-lari menuju tujuan. Paul's attitude is that he wants to run the race, reach destination. Dia bukan seseorang yang sudah jadi orang Kristen, ya hidup, ya setiap minggu ya gini-gini aja. Doesn't want to be a Christian who always who just lays back and just does thing out of routine. Saya mengucap syukur Gereja Mar Sharon atau Rose of Sharon bukanlah yang nyantai saja, tetapi sifatnya seperti Paulus. I'm grateful that Rose of Sharon is not one who
does things out of routine, but has Paul's characteristics. Kita menangkap dan mengaplikasikannya dengan salah satunya tujuan kita menuju Kristus adalah 2030, 300 gereja. Vision that we receive from it, from Paul is the whole 20, 30, 300. Kita mau mengekspresikan sifatnya Paulus di gereja Mar Sharon dengan menyatakannya dengan visi 2030, 300. We want to express Paul's characteristics in Rose of Sharon Church by building 300 churches in 2030. Berarti ini bukan ambisi manusia, tetapi kita menangkap sikap pelayan yang baik. That means this not come from human ambition, but it comes from the right motivation. Rose of Sharon Church Europe rindu membangun 2 gereja itu bukan ambisi manusia, tetapi menangkap sikap hati pelayan yang baik, mau meniru Paulus untuk benar-benar mengejar panggilan surgawi. Rose of Sharon Church Europe wants to build 2 churches not out of human ambition, but because we want to do it for Christ with the right motivation. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mendapatkan 3 sikap hati hamba yang setia. That's why I want you all to receive the 3 characteristics of a faithful servant. Menyadari asal mula kita, Realizing our past, mempersembahkan hidup dengan sukarela, voluntarily and ungrudgingly offering our life, dan memiliki tujuan hidup untuk Tuhan. and having a purpose, a God-driven purpose. Mari kita tutup di dalam doa. Supposed to Tuhan, kami berdoa, biarlah kita mempunyai dasar melayani Tuhan dengan benar. Lord, I pray that we have the foundation of serving you the right way. Kita bisa menjadi seorang hamba yang setia yang melayani sampai akhir. We want to be a servant who serves you till the end. Kami berdoa Roh Kudus yang berbicara di dalam setiap poin ini agar kami menangkapnya bukan hanya di pemikiran kami, tapi benar-benar kami tangkap di hati kami. Pray that all the points that we listen here today, we can apply it in our lives. Apply it in our lives. Kami menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak layak, tetapi diberikan kepercayaan untuk melayani. We realize that we are people not worthy of serving you, but we are given the opportunity. Dan kami akan melayani dengan tidak bersungut-sungut, bahkan kami akan melayani dengan sukacita. That we will voluntarily and ungrudgingly offer our life with happiness. Dan kita akan melayani dengan tujuan untuk mengenal Kristus dan ujung-ujungnya adalah panggilan surgawi di dalam Kristus. And we will serve with God's driven purpose. Dan kami akan belajar, sebentar lagi kami akan berdiskusi bagaimana cara kami bisa mengaplikasikan dalam hidup dan dalam CG kami, sehingga ujung-ujungnya kami semua berubah makin serupa dengan Kristus. We want to learn on how to apply it in our lives, that our hearts will be transformed. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya minta untuk Lady untuk membantu agar breakout room-nya dibuat setiap area ada 2. Anda sudah di-assign, nanti silahkan Anda berdiskusi masing-masing ya. Thank you for your attention. Now we will split into breakout rooms. Lady, split into breakout rooms per our area. 2 groups per area. 15 menit lagi kita akan berjumpa lagi ya. We will reconvene. God bless. Halo semuanya. Selamat malam.
Halo, halo. Gimana kabar? Halo,